Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di perkuliahan Satuan Operasi dan Proses Teknik Lingkungan. Untuk pertemuan kali ini kita akan berdiskusikan masalah disinfeksi, ya, sebuah istilah yang barangkali menemukan momentumnya saat ini, di mana kondisi wabah COVID yang sedang melanda ini membuat orang berdiskusi bagaimana cara pencegahannya, dan salah satu yang paling populer adalah terkait dengan masalah disinfeksi atau bagaimana mencegah infeksi dari mikroorganisme. Oke, ini topik yang sudah dan akan nanti kita pelajari dalam perkuliahan kita, Satuan Operasi dan Proses Teknik Lingkungan. Kemudian materi hari ini bisa dianggap sebagai materi pengantar ya, karena nanti ada beberapa pendalaman yang harus saudara lakukan terkait dengan masalah disinfeksi ini. Sedangkan materi kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan introduksi nanti, kemudian yang terkait dengan tujuan-tujuan disinfeksi, kemudian terkait dengan mekanisme ya dan metode dari disinfeksi, kemudian ada dampak samping dari disinfeksi ya, terkait disinfection by product atau trihalometan kalau disebutkan di situ, kemudian juga beberapa contoh aplikasinya. Oke, sebagai introduksi bahwa mikroorganisme ya ini adalah kawan dan lawan bagi kita ya. Yang lawan tentunya kita kenal sebagai mikroorganisme patogenik. Ada berbagai macam dan beragam mikroorganisme patogenik. Nah, kelebihan dari mikroorganisme adalah dia senantiasa berkembang ya, mengikuti perubahan atau tantangan dari alam. Jadi bisa jadi bakteri patogen yang dikenal dulu itu sudah berubah dari sisi materi DNA misalnya saja yang ada pada saat ini ya. Jadi dari dulu kemudian berubah, berkembang sehingga pengobatan misalnya dengan antibiotik yang dulu itu sudah tidak bisa lagi digunakan saat ini karena sudah dianggap kebal. Nah, ini contoh pada tahun 2011, 10 tahun yang lalu, tentang adanya hemolytic uremic syndrome atau HUS, yaitu gejala kelebihan urea dalam darah karena ginjal tidak mampu lagi menyaring urea. Yang ini disebabkan oleh karena Escherichia coli. Escherichia coli kalau kita kenal ya selama ini dia hanya menyebabkan penyakit diare, yang dalam tanda petik bagi banyak orang ini bukan suatu penyakit yang berbahaya ya, meskipun diare ini sebenarnya menimbulkan banyak kematian. Ya, dengan kondisi seperti ini, ya maka pemahaman terhadap apa itu mikroorganisme, apa itu bakteri, bagaimana kemudian dia berubah, bagaimana kemudian dia beradaptasi pada kondisi lingkungan sekitarnya, ini sebuah pemahaman yang juga penting pada saat kita mempelajari disinfeksi. Jadi secara umum disinfeksi adalah proses mengurangi dari jumlah bakteri atau mikroorganisme patogen ya pada level di mana mereka tidak lagi menimbulkan satu penyakit. Ya, pada level mereka tidak menimbulkan penyakit. Ya, levelnya kalau kita lihat baku mutu misalnya saja kalau total coli atau Escherichia coli tentunya adalah 0. Ya, tidak ditolerir adanya mikroorganisme ini. Nah, teknik disinfeksi ini sebenarnya adalah bagian dari metode yang disebut sebagai aseptik atau asepsis yang sudah dikenal sebelumnya, terutama dalam kaitannya dengan pembedahan. Jadi di masa yang lalu seringkali bukan pembedahannya yang menyebabkan orang itu meninggal, tetapi dampak samping dari pembedahan yaitu adanya infeksi. Ya, infeksi oleh mikroorganisme itu yang menyebabkan orang meninggal. Sehingga teknik ini dikenal terlebih dahulu di bidang kedokteran, yang berarti sebenarnya asepsis atau aseptik ini adalah ketiadaan dari penyakit seperti bakteri, virus, dan mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, sehingga di sisi lain kalau kita kenal adanya tangki septik, itu justru sebenarnya sebuah tangki yang dia berpotensi untuk mengancam kehidupan. Ya, jadi kalau kita kenal tangki septik selama ini sebuah tangki yang aman-aman saja, ternyata dia adalah tangki dalam pengertian septik dan aseptik,
dia sebuah tangki yang kemudian berbahaya terutama bagi tubuh. Ya, karena dia berbahaya, maka pendekatan dari pengelolaan tangki septik ini juga harus dikelola sebagai sesuatu yang berbahaya pula. Ya, di sisi lain kita juga kenal istilah sterilisasi. Ya, apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah disinfeksi dalam level yang lebih tinggi lagi, yaitu total. Jadi proses di mana membebaskan benda ya, artikel atau apapun itu dari mikroorganisme termasuk sporanya. Jadi pada saat dilakukan disinfeksi ada kemungkinan spora dari mikroorganisme itu masih ada. Nah, kita kenal sekarang ada istilah spora. Apa itu spora? Spora atau endospora adalah sebenarnya bentuk tidak aktif ya dari mikroorganisme. Tetapi bentuk tidak aktif ini bukan berarti dia mati, ya, tetapi dia menurunkan level metabolismenya sampai pada kondisi yang sangat minim nutrien, ya, kemudian juga minim substansi untuk kehidupannya, bahkan juga minim air. Kalau kita kenal misalnya mikroorganisme memerlukan 70-80% air, maka pada level dormant ini, spora ini, level airnya cukup hanya sampai 10-20%. Nah, keuntungannya adalah dia menjadi tahan terhadap berbagai macam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan misalnya dalam kondisi panas, dalam kondisi asam misalnya saja, ya, dalam berbagai macam kondisi yang tidak menguntungkan. Salah satu bentuk dari spora ini adalah cyst atau kista. Ya. Kista adalah resting or dormant stage, ya, sama ya, usually bacterium or protists that helps the organism survive in unfavorable environmental condition, ya. Jadi salah satu bentuk spora itu adalah kista. Nah, nantinya ada dua tahapan, yaitu ada encystment, ada excistation. Jadi kalau encystment itu adalah pembentukan kistanya sendiri, sedangkan pada saat kemudian mencapai lingkungan yang menguntungkan, maka kista ini akan terbuka, ya, akan terbuka dan kemudian dia akan aktif kembali. Aktif di sini terutama dari sisi apa namanya itu, metabolisme dan juga reproduksi dari mikroorganisme itu. Ya. Jadi setelah dia mengalami fase excistation, maka mikroorganisme itu dalam kondisi tropozoid, ya. Tropozoid itu artinya dia dalam kondisi aktif, ya, feeding stage, life cycle of the protozoa. Ya, jadi apa namanya? Pada saat kondisi tidak menguntungkan, dia akan melakukan encystment, membentuk sista, ya, kista. Terus pada saat ketemu dengan kondisi yang lingkungan menguntungkan, ya, dia akan lepas dari kistanya, ya, dari dalam proses excistation, ya, sehingga dia dalam kondisi yang tropozoid. Nah, ini tahapan sebenarnya mikroorganisme. Apakah semua mikroorganisme membentuk seperti ini? Tidak semua mikroorganisme, tetapi celakanya sebagian besar mikroorganisme patogen mempunyai kemampuan untuk ini. Ya, ini tahapan-tahapan dari endospora ini, ya. Dari replikasi DNA sampai bagaimana lepasnya spora itu. Kemudian di sini contoh dari beberapa bentuk entamoeba, ya, dalam bentuk tropozoid aktifnya dan dalam bentuk kistanya. Nah, ini ilustrasi dari CDC ini barangkali cukup memberikan gambaran, ya, bagaimana tentang penyakit amoebiasis. Ya, amoebiasis adalah suatu parasit disease, penyakit disebabkan parasit oleh Entamoeba histolytica. Ya, jadi extracellular enteric protozoan this mainly affect people from developing countries with limited hygiene. Jadi ini disebabkan kondisi higienis yang kurang baik, ya, dan ini bisa juga disebabkan oleh ineffective cyst. Artinya bisa prosesnya itu, ya, artinya apa namanya, bukan langsung fresh feces gitu, kemudian kena makanan terus enggak, tetapi dalam proses yang barangkali proses feces terkomposisi sudah cukup lama, ya, tetapi karena mikroorganisme mampu membentuk kista, maka dia dalam kondisi tidak aktif. Sekian hari kemudian barangkali ada lalat, ya, hinggap misalnya, kemudian di feses, kemudian pindah ke makanan kita. Nah, dia kemudian aktif lagi karena menemukan momentumnya di dalam tubuh. Ya, jadi seperti ini prosesnya, ya, desain tropozoid based in feces, ya, misalnya dalam bentuk yang aktif dan kistanya, kemudian yang kista itu masuk ke tubuh, ya. Kemudian dia masuk dalam intestinal disease, ya,
ya, kemudian dia menemukan kondisi yang menguntungkan sehingga pada akhirnya dia membentuk tropozoit. Oke, jadi itu gambaran dari bahwa sebenarnya disinfeksi itu penting, tetapi kita tetap harus kalau di dalam sanitasi kita sediakan barier-barier itu. Kalau disinfeksi itu adalah misalnya tahap akhir, misalnya sebagai barier kita, maka pada tahap awal proses perilaku higien itu tidak bisa dipisahkan, misalnya cuci tangan, kemudian bagaimana higien terhadap makanan, misalnya higien terhadap air, dan seterusnya itu tetap harus dilakukan. Karena mengingat tadi bahwa mikroorganisme itu bisa hadir dalam bentuk yang tidak aktif, ya, tidak dikenali sebagai satu ancaman terhadap tubuh, tapi ternyata dia bisa mengancam. Nah, untuk metode disinfeksi dan sterilisasi sendiri ada beberapa metode. Ada dapat menggunakan agen fisik, ya, agen kimia, kemudian proses-proses secara mekanikal. Untuk agen fisik misalnya dapat menggunakan panas, ini yang umum, dan juga radiasi. Panas bisa menggunakan pengeringan atau juga menggunakan kelembaban. Ya, kalau kering misalnya dengan pemanasan insinerasi atau juga dry oven, ya, ini pengeringan yang mematikan mikroorganisme. Kenapa? Dia benar-benar level dari kadar airnya itu nol, ya, artinya dia dalam kondisi yang memang dibuat tidak aktif lagi atau mati. Kemudian bisa juga menggunakan uap, ya, misalnya steam under pressure, sterilisasi misalnya ini kita kenal kalau di laboratorium kita gunakan autoclave misalnya. Sedangkan teknik yang lain adalah dengan boiling water, ya, dengan merebus air, kemudian bisa juga dengan pasteurisasi. Ya, ini kalau disinfeksi. Jadi di dalam pasteurisasi ya ini masih ada sebenarnya mikroorganisme, tetapi dia dalam kondisi yang tidak aktif. Sedangkan untuk radiasi, misalnya bisa kita gunakan ion, ya, ini teknik-teknik misalnya dengan menggunakan sinar X, kemudian menggunakan sinar gamma misalnya, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang non-ionizing ya kita gunakan misalnya penggunaan UV, ya. Jadi bisa dibedakan di sini mana yang tujuannya sterilisasi total, mana yang disinfeksi yang menuju pada patogen. Sedangkan untuk chemical agent, ya ini yang banyak digunakan, misalnya saja penggunaan gas, ya, gas ini untuk sterilisasi ataupun disinfeksi. Kemudian ada cairan liquid, ya, baik itu animate maupun inanimate. Ya, animate ini ada yang hemoterapi, antiseptik, kemudian sterilisasi dan disinfeksi. Ya, chemical agent ini terutama adalah bahan-bahan kimia yang sifatnya dia bisa mengoksidasi. Oksidasi itu apa namanya itu dalam tanda petik dia bereaksi dengan agen oksidannya, ya, sehingga terjadi lisis atau pemecahan. Kemudian kalau secara mekanikal ya tentunya kita bisa gunakan filtrasi, ya, baik filtrasi udara maupun filtrasi cairan. Ya, filtrasi ini tentunya bukan sekedar granular filtration, tetapi sampai misalnya saja di level reverse osmosis misalnya saja, yang dia mampu untuk memisahkan dari mikroorganisme. Dengan berbagai latar belakang, kemudian juga teknik-teknik tadi, sebenarnya tujuan dari disinfeksi itu apa sih? Tujuan utamanya tentunya adalah yang paling penting, ya, adalah mencegah atau membatasi dari waterborne disease, dan kemudian membentuk atau membuat mikroorganisme itu menjadi tidak aktif, ya, terutama pada sistem distribusi dan sistem penyediaan air. Jadi major cause of the number of disease outbreak in potable water is contamination of the distribution system from cross connection and backboning with non-potable water, contamination of the source water or breakdown the treatment system. Jadi kebanyakan memang justru di sistem distribusi. Ya, distribusi ini bisa distribusi utama, ya, yang apa namanya itu menuju ke rumah, bisa juga di distribusi rumah itu sendiri karena adanya backboning tadi. Ya, ini di mata kuliah plumbing barangkali kita pelajari apa itu siphoning, ya, yang menyebabkan pencemaran pada air yang didistribusikan. Nah, untuk diingat memang
pada beberapa negara bahwa sistem penyediaan air itu bisa langsung diminum dari keran, ya, sehingga backsyphonning itu ya menyebabkan air terkontaminasi, sehingga pada saat langsung dikonsumsi ya air dari keran itu ini menyebabkan penyakit. Di Indonesia barangkali untungnya ya, atau nggak tahu untungnya atau ruginya, di kita karena air tidak bisa langsung diminum, maka kita cenderung menggunakan air dalam kemasan ataupun air yang direbus, yang ini sebenarnya mencegah dari penyakit. Oke, jadi pertama kali teknik-teknik disinfeksi digunakan di kota kecil di Belgia sekitar awal abad 20 ya. Jadi belum terlalu lama sebenarnya, baru 2 abad lah kira-kira usia dari disinfeksi ini. Ya, pada saat ini ya kebanyakan kemudian kita gunakan gas klorin atau regen dari klorin ini sebagai metode utama di dalam disinfeksi. Oke, ini penjelasan tadi ya beberapa dari kausatif agen ya, kemudian ada disease-nya, kemudian ada simptomnya. Saya tidak akan mengulang lagi karena di sini sudah dijelaskan di dalam mata kuliah mikroorganisme. Ya, kemudian ini lanjutannya kalau dari protozoa seperti apa. Kemudian juga di sini lanjutannya masih berupa virus ya. Masih ini concern kita. Jadi ada bakteri, ada virus atau protozoa, kemudian di sini size-nya ya, kemudian bagaimana mobilitasnya, sumbernya, kemudian bagaimana tingkat resistensi terhadap disinfeksi. Nah, ini yang penting. Kalau bakteri tipikalnya adalah have the highest resistance ya, tadi seperti yang dijelaskan. Kemudian generally more resistant dan vegetative bacteria. Kalau virus, protozoa more resistant dan virus or vegetative bacteria. Ya, ini yang paling tahan ya terhadap disinfeksi. Kemudian removal by sedimentation, coagulation, infiltration, ya ada yang baik, ada yang buruk. Virus tidak bisa disisihkan, hanya sekedar sedimentasi, koagulasi, dan filtrasi. Ya. Sedangkan untuk bakteri dan protozoa ini cukup baik ya, di dalam penyisihan menggunakan sedimentasi, koagulasi, filtrasi, apalagi nanti tambah dengan disinfeksi. Nah ini tadi sensitivitasnya, jadi dalam bentuk vegetatif bakteria, ya ini bakteri aktif tadi ya. Ini lebih sensitif terhadap disinfeksi dibandingkan dengan virus, dan virus sendiri lebih sensitif daripada bakteri spores. Jadi yang bentuk-bentuk spora, kista tadi itu yang paling tahan terhadap disinfeksi, diikuti oleh virus, baru kemudian vegetatif bakteri, artinya bakteri yang aktif. Ini standar dari kualitas air minum Indonesia. Sayangnya di kita untuk parameter mikrobiologi ya dari tahun ke tahun hanya masih berkutat di Escherichia coli dan total bakteri coliform. Ya, sementara kalau kita ikuti di standar kualitas air minum untuk US EPA ya ada Cryptosporidium, kemudian ada Giardia lamblia, ada Legionella, kemudian ada heterotrophic plate count (HPC) untuk pengukurannya. Ada Mycobacteria, ada total coliform, ya ada turbidity dan ada virus. Ya, ini standar yang digunakan lebih banyak. Otomatis memang pemeriksaannya juga menjadi lebih kompleks ya seperti itu. Nah, barangkali ini bisa menjadi satu topik yang menarik untuk penelitian di kita. Apakah di kita memang tidak ada bakteri-bakteri ini? Mengingat bahwa keberadaan dari bakteri-bakteri ini, ya mikroorganisme ini, maaf saya bicara lebih umum saja, ini dikatakan sekian kali lebih berbahaya daripada sekedar Escherichia coli-nya. Sering disebutkan bahwa Escherichia coli itu sebagai indikator awal misalnya. Jadi kalau sudah ada Escherichia coli, dikhawatirkan bukan dikhawatirkan ya, dianggap bahwa yang lain itu kalau dia Escherichia coli ada, dianggap bahwa yang lain juga ada. Kalau Escherichia coli nggak ada, yang lain juga nggak ada. Nah, anggapan seperti ini yang harus kita cek lagi, apakah benar seperti itu. Nah, kemudian ini yang penting di dalam penyisihan dari mikroorganisme, kita tidak berbicara sekedar prosentase dalam bentuk yang biasa, tetapi kita berbicara masalah log
reduction. Jadi log reduction ini adalah terkait dengan persen dari mikroorganisme physical removed by inactive or by given process. Seringkali orang memang membulatkan 99,9% itu ya kalau dibulatkan sama aja kan, misalnya dengan 99,99%. Nah sebenarnya ini apa namanya itu agak berbeda ya, bukan agak berbeda, malah justru berbeda karena jumlah mikroorganisme itu cukup banyak. Ya begini, kita punya jumlah mikroorganisme 1 juta misalnya. Dengan efisiensi 99%, ya, maka tersisa 1% dari 1 juta. Ya. Sisa 1% dari 1 juta itu masih 10.000 bakteri misalnya. 10.000 bakteri. Kalau 99,9% efisiensi berarti tersisa 0,1%. Ya, jadi kalau kita punya 1 juta tadi, ini masih 1.000 jumlahnya. Ya, kalau sampai 4 log reduction yang 99,99%, ya dia tersisa 0,01%. Artinya masih ada 100 mikroorganisme di situ. Nah, pada mikroorganisme yang katakanlah dia cukup memberikan dampak negatif ya dari sifat patogeniknya, barangkali jumlah tidak sampai 100 saja dia sudah bisa untuk menyebabkan infeksi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kelihatannya tidak terlalu banyak berbedanya, tetapi pada saat kita berhadapan dengan mikroorganisme yang sifatnya dia itu aktif, maka di sini hal ini tentunya akan berbahaya kalau kita menganggap bahwa 99% dari removal itu sudah cukup. Ya, jadi di sini misalnya surface water treatment requires 3 log removal for Giardia and 4 log removal for virus. Ya, ini karena menunjukkan bahaya ya dari di sini sampai 3 log artinya 99,9% untuk Giardia dan 99,99% untuk virus. Oke, metode disinfeksi. Jadi 3 metode utama di dalam inaktivasi dari bakteri patogen adalah yang pertama, ini yang paling umum digunakan, destroy or impair cellular structural organization by attacking major cell constituents such as destroying the cell wall or impairing the function of semi-permeable membrane. Jadi karena mikroorganisme itu dibentuk dari membran yang tipis, ya maka metode paling gampang tentunya adalah dengan merusak dari dinding itu, dinding sel itu. Begitu dinding selnya rusak, maka mikroorganisme sudah tidak bisa lagi aktif. Yang kedua, interfere with energy yielding metabolism through enzyme substrate in combination with prosthetic group of enzyme, thus rendering the enzyme non-fungsional. Jadi merusak enzimnya. Jadi di sini karena enzim itu dibentuk di dalam inti sel, ya, di mana pembentukannya melalui RNA, sementara RNA transkrip dari DNA, maka perusakan dari DNA akan menyebabkan transkripnya rusak. Kalau transkripnya rusak, ya, maka enzim sudah tidak bisa dibentuk atau dalam kondisi yang rusak seperti itu. Jadi dengan merusak DNA artinya secara tidak langsung juga menyebabkan bakteri ini tidak aktif. Kemudian interfere with biosynthesis and growth by preventing synthesis of normal protein, nucleic acid, coenzyme, and or the cell wall. Nah, ini masih terkait dengan yang awal tadi, ya. Jadi kalau yang awal tadi merusak enzimnya, kemudian di sini bagaimana kemudian tidak hanya metabolismenya, tetapi juga growth-nya nanti ini yang diganggu. Ya. Jadi artinya kita mungkin tidak merusak dindingnya, tetapi merusak mekanisme dari si mikroorganisme ini. Oke, memang masing-masing nanti ada plus dan minusnya. Yang pertama adalah penggunaan klorin. Ya, ini plus minusnya. Ya, plusnya ini yang paling banyak digunakan, gampangnya gitu saja. Ya, paling luas, paling banyak, paling gampang ya didapatkan. Kemudian di sini minusnya seringkali ya dia korosif, kemudian dia tidak banyak disukai atau banyak tidak disukai karena baunya yang cukup tajam, kemudian dia sebenarnya adalah gas yang berbahaya misalnya ya. Nah, kebocoran pada gas klorin ini juga cukup berbahaya dan seterusnya. Kemudian bagaimana
chlorine ini didapatkan, chlorination may be performed by using chlorine gas or other chlorinated compound that may be in liquid or solid form. Ya, jadi misalnya kita gunakan gas ataupun kaporit misalnya ya, sampai dalam bentuk klorian dalam bentuk padat gitu. Chlorine gas can be generated by number of process including the electrolysis of alkaline brine or hydrochloric acid, the reaction between sodium chloride and nitric acid, or the oxidation of hydrochloric acid. Ya, ini bagaimana cara gas itu dibentuk ya. Kebanyakan adalah melalui proses elektrolisis ya, kemudian bagaimana mereaksikan sodium klorid ya, NaCl dengan asam nitrat ya, atau oksidasi dari hydrochloric acid. Since the chlorine are stable compound, chlorine gas, sodium chloride, and calcium chloride are typically produced offsite by chemical manufacture. Jadi di sini ini sebenarnya adalah satu produk samping. Yang kedua, kita bisa menggunakan ozon. Jadi ozon one the most potent and effective germicide used in water treatment. Jadi salah satu yang berpotensial digunakan dan banyak digunakan itu adalah ozon. It is effective against bakteri, virus, protozoansis. Jadi dia efektif untuk melawan bakteri, virus, dan juga protozoa. Inactivation efficiency for bacteria and virus is not affected by pH at pH level between 9 to 6. 6 to 9, maaf ya. Jadi apa namanya itu dia dapat bekerja pada level pH berapapun sebenarnya. As water temperature increase, ozone disinfection efficiency juga increase, ya, naik. Kemudian because of instability, ozone should be generated at point of use. Jadi ozon ini tidak bisa disimpan seperti apa namanya itu gas klor. Gitu. Jadi dia begitu terbentuk, dia langsung harus digunakan. Ya, ozone can be generated from oxygen present in air or high purity oxygen. The feed of gas should be clean and dry with maximum dew point-nya negatif 60 derajat Celcius. Ya, jadi ozon bisa dibentuk dengan menggunakan ozon generator. Yang ozon generator itu mendapatkan oksigen dari udara ataupun lebih bagus lagi dari oksigen yang murni. Nah, hanya saja kemudian ozone generation consume power at rate 8 to 7 kWh per kilogram ozone. On-site generation save a lot of storage space. Ya, jadi di sini powernya cukup besar ya, per kilo ozon itu memerlukan 7 sampai 8 kWh. Ya, ini contohnya oksigen konsentrator ya, kemudian ada oksigen generator ya, kemudian di sini misalnya kita buat dalam bentuk nano bubble generator ya, kita masukkan aplikasikan dari air. Ya, ini proses dari apa namanya itu ozon. Nah, proses pembentukannya kalau di alam sebenarnya ozon ini terbentuk oleh karena adanya percikan api ya. Jadi ada tambahan energi di situ sehingga ada bentuk tidak stabil dari oksigen dalam bentuk ozon ini. Ya. Kemudian ozon ini ya dia akan mengoksidasi karena apa namanya tidak stabil dari O radikalnya. Kita sebut O radikal ini tidak stabil, maka dia berkecenderungan untuk bereaksi dengan apapun yang ada dekatnya. Kalau di situ ada apa namanya itu mikroorganisme, ya dia maka akan bereaksi dengan mikroorganisme. Ya. Jadi dari sisi pandang ozon ya ini suatu yang simpel aja. Kalau dia tidak stabil, dia lepaskan radikalnya, dia ketemu dengan apa namanya apapun lah ya, kemudian dia akan berikatan. Nah, celakanya kalau di situ ada mikroorganisme, maka dia akan merusak dari dinding sel ini, kemudian dia akan bereaksi di situ, ya membentuk apa namanya itu sehingga menyebabkan kematian dari mikroorganisme. Ya di sini kematian dari mikroorganisme dan seterusnya. Ini plus minusnya ya dari ozon. Silakan nanti dibaca untuk detailnya di sini. Kemudian ada juga teknik-teknik dengan menggunakan ultraviolet. Ya, ini banyak digunakan di mana itu di air isi ulang misalnya ya terlihat dari warna violet di grey-nya seperti itu. Intinya sebenarnya ultraviolet disinfection system transfer electromagnetic energy from a mercury arc lamp to an organism kinetic material.
Ya, jadi energi yang berasal dari lampu ini, ya kita UV itu sebenarnya bisa juga dari sinar matahari, tetapi di sini kita khususkan pada water treatment apa namanya itu, ya kita menggunakan lampu, ya lampu UV. Bisa tidak menggunakan sinar matahari bisa, tetapi biasanya dipakainya di pengolahan air limbah karena adanya jaminan bahwa air itu harus dilakukan disinfeksi dengan menggunakan berbagai macam teknik dan ini harus terus-menerus, entah mendung, entah tidak, sehingga lebih aman kalau kita gunakan lampu ini. When UV radiation penetrates the cell wall of an organism, it destroys the cell ability to reproduce. Ya, UV radiation generated by an electrical discharge through mercury vapor penetrates the genetic material in microorganism and retards their ability to reproduce. Jadi ini yang diceritakan di awal tadi bahwa dia mencegah mikroorganisme itu untuk bereproduksi. The optimum wavelength of effective inactivated microorganism is range of 250 to 270 nanometer. The intensity of the radiation emitted by the lamp dissipated at the distance from the lamp increase dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita menggunakan lampu ultraviolet dengan panjang gelombang antara 250 sampai 270 nanometer. Nah, kemudian bagaimana cara pemasangannya? Bisa dipasang secara horizontal seperti ini, ya. Air bisa berkontak langsung ataupun tidak berkontak langsung. Ya, di sini misalnya saja dia dipasang apa namanya itu vertikal ya, kemudian air dialirkan ya dekat tapi tidak berkontak langsung dengan lampunya. Ini panjang gelombangnya tadi ya antara 250 sampai 270, kemudian yang efektif ya ini adalah pada angka 254 ya, nanometer. Ya, nah kemudian ini proses yang terjadi pada saat digunakan lampu UV. Jadi dia akan merusak materi genetik dalam hal ada apa namanya itu yang disebut dengan timin dimer. Ya, jadi merusak pada bagian timinnya seperti ini ya, sehingga kode ini menjadi rusak. Kalau kodenya rusak, maka proses reproduksi juga tidak akan bisa dilangsungkan karena di sini ada bagian dari kode yang rusak. Nah, masalahnya adalah nanti ya kalau kemudian mikroorganisme bisa memperbaiki kerusakan ini. Ya, kerusakan ini kan tidak permanen misalnya, sementara mikroorganismenya sendiri tidak hancur juga. Kalau ini bisa diperbaiki, maka mikroorganisme bisa aktif kembali. Ya, jadi ke sini dulu deh. Di sini ada yang disebut dengan repair of timin, timin dimers ya tadi. Jadi ada dua metode, bisa dengan photoreaction repair, ya dikembalikan diperbaiki gini dengan apa namanya itu dengan photoreaction penggunaan blue light tadi ya sorry ke sini dulu ya jadi rusak gini bisa diperbaiki dengan foto reactivation repair ataupun excision repair artinya bagian yang rusak itu dipotong ya kemudian diganti dengan yang tidak rusak ya sehingga dia normal kembali. Nah, dalam proses ini ya otomatis tujuan dari disinfeksi kita tadi ya tidak mencapai apa namanya itu mencapai harapan ya karena dia kembali lagi dalam bentuk yang stabil atau dia mampu bereproduksi kembali. Jadi di sini keuntungannya UV disinfection is effective in eliminating most virus forensis ini physical process ya. Kemudian di sini low dosage dan seterusnya ini kelemahannya ya. Silakan nanti dibaca lagi, baca sendiri. Yang penting di sini tadi ada repair mechanism tadi ya, yang biasa disebut sebagai dark repair-nya. Oke, kemudian apa saja critical faktornya? Critical factor di sini adalah hydraulic property of reactor. Ya, ideally a UV disinfection should have a uniform flow with enough axial motion ya ada radial missing to maximize exposure to UV radiation ya jadi ini umum saja bahwa bagaimana kemudian alirannya ini laminer ya uniform ya alirannya sehingga memaksimalkan exposure dari UV radiation.
The path that an organism takes in the reactor determine the amount of UV radiation it will be exposed to before inactivation. A reactor must be designed to eliminate short circuiting or dead zone, which can result in inefficient use of power and reduce contact time. Jadi problem umum kalau kita berhadapan dengan hydraulic properties adalah adanya short circuiting dan juga dead end. Yang ini menyebabkan UV tidak kalaupun dia terkena mikrohidrometri tapi tidak begitu intensitasnya tidak begitu bagus sesuai yang diharapkan sehingga menyebabkan itu tadi mikroorganisme bisa aktif kembali. Yang kedua, intensities of the UV radiation. Factor affecting intensities are the age of the lamps, lamp falling, and the coagulation and placement of lamp. Jadi usia lampu, kemudian adanya falling ya pada lampu, kemudian juga konfigurasi penempatan lampu UV ini juga berpengaruh. Kemudian yang ketiga, wastewater karakteristik. This include the flow rate, suspended and colloidal solid, initial bacteria density, and other physical and chemical parameter. Ini kalau disebut wastewater berarti ini untuk aplikasi yang wastewater ya. Tetapi kalau kita gunakan di water treatment ya sebenarnya sama saja bahwa keberadaan dari suspended colloidal solid ya, kemudian densitas dari bakteri ini pasti akan berpengaruh pada efektivitas dari lampu. Ya, ini kalau digunakan di wastewater effective UV disinfection performance. Jadi misalnya kalau di sini adanya amonia, nitrat ini minor efek saja, kemudian kalau BOD ini juga minor ya. Kemudian kalau hardness, affect solubility of metal that can absorb UV light can lead to the precipitation and carbonate of the quartz tube. Kemudian ada terkait dengan humic material, pH dan TSS ya. Kemudian di sini setelah kita mengenal beberapa tadi beberapa jenis dari disinfektan ya, kemudian mekanismenya, kemudian di latar belakang tadi pentingnya disinfeksi dan seterusnya, maka kita akan masuk dalam mekanisme. Terutama yang penting adalah penentuan dosis klor. Ya ini selintas saja karena sudah dilakukan percobaannya barangkali dengan apa yang kita sebut breakpoint chlorination. Ya, jadi kebutuhan dari klor. Dan kemudian ada pengaruh pH pada distribusi asam hipoklorit pada temperatur 20 derajat Celcius. Jadi di sini dipengaruhi juga oleh temperaturnya ya. Jadi distribusi berapa hipoklorit, berapa ionnya juga. Ya. Ini yang akan berpengaruh pada spesies apa yang kemudian ada di dalam air. Misalnya pada pada pH 8 misalnya, maka di sini ada persentase hipoklorit dan persentase dari ion hipokloritnya. Ya, yang ini kemudian akan menentukan nanti spesies apa yang ada di dalam air. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya untuk dosis dari klorin, bagaimana cara penentuannya tadi dengan breakpoint chlorination, artinya kalau kita tambahkan klor ya pada air ini kalau ingat tekniknya kita siapkan beberapa beaker gelas gitu ya, kemudian kita tambah dengan beragam dari dosis klor seperti itu ya, kita variasikan ya, kemudian kita lihat apakah terjadi grafik seperti ini atau tidak. Ya, jadi di awal misalnya dia dominan bereaksi dengan nitrogen yang ada ya, membentuk kloramin. Ya, kemudian ya karena reaksi itu dia turun ya, pada satu titik kemudian semua materi yang bisa teroksidasi ini sudah teroksidasi, baru kemudian dia akan naik. Ya, nah pada titik terbawah ini yang disebut sebagai breakpoint, titik baliknya. Ya. Jadi kalau pada awal dia masih naik, tapi kalau unsur yang bisa dioksidasi tadi cukup banyak, ya maka di sini akan akan turun lagi, ya turun karena bereaksi, ya kemudian dia baru akan naik.
Nah, bagaimana kita menjelaskan dari kinetika disinfeksi? Ya, jadi di sini pada tahun 1908 Miss Harriet Chick ini found that her disinfection experiment could be best described first order reaction. Jadi dengan menggunakan reaksi orde pertama. Jadi di sini ln dari konsentrasi organisme per jumlah konsentrasi organisme awal itu sama dengan laju apa namanya konstanta laju penurunannya dikalikan dengan waktu. Ya, cukup sederhana aja bahwa di sini memenuhi orde pertama. Jadi the efficiency of disinfection is reported in term of ratio of microorganism in activation. Kemudian tadi disebutkan dalam bentuk logaritma ya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ya, ini kira-kira untuk contoh disinfection of poliovirus tipe 1 dengan 3 konsentrasi dari gas brum ya. Jadi ini apa namanya itu log apa namanya konsentrasi per konsentrasi awal, kemudian di sini adalah waktunya ya, di mana di sini jumlah pengurangannya ya kalau kita lihat dengan dosis yang berbeda, maka dengan dosis yang lebih tinggi maka dicapai waktu yang lebih cepat ya di dalam penurunan poliovirus. Ya, ini yang jadi pegangan nantinya bahwa disinfeksi itu ditentukan oleh dosis dan waktu. Ya. Kalau dosis kita kecil, maka waktunya harus lebih panjang. Sementara kalau waktunya dibutuhkan lebih cepat, maka harus dinaikkan dosisnya. Kemudian di sini juga pada tahun 1908, ya, jadi Herbert Watson di sini menuliskan hukum dari disinfeksinya. Ini yang kita sebut tadi bahwa konsentrasi dari disinfektan ya pangkat dengan konstanta empiriknya ini kalau dikalikan dengan waktu sama dengan konstanta. Ya, konstanta ini adalah empirical value for a percentage of inactivation. Nah, oleh karena itu sebenarnya persamaan baik dari Watson maupun Chicks ya tadi ini semuanya ditentukan di dalam laboratorium dan dia akan spesifik terhadap mikroorganismenya. Ya, jadi ini misalnya jadi untuk poliovirus ya plot 99% inactivation ya pada berbagai macam pH ya dengan menggunakan klorin dioksida, free klorin ataupun combine klorinnya ya seperti ini. Kemudian kalau kita kombinasikan dari persamaan Chick and Watson tadi bahwa ln dari jumlah mikroorganisme per jumlah mikroorganisme awal itu sama dengan specific lethality ya dikalikan konsentrasi dikalikan dengan waktu. Ya, ini kalau kemudian kita kita kombinasikan dua persamaan tadi. Jadi di sini specific lethality tentunya ini tergantung dari jenis mikroorganisme yang ada atau yang kita periksa. Nah, model yang lain ada Renneker-Marinas model, ada Collins Select model, ada Holm-Huss model ya. Silakan nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang model-model ini, kemudian ada CT value. Ya, jadi untuk perhitungan concentration contact time ya total detection time sama dengan lowest operating volume per peak flow-nya. Lowest operating volume ya should be taken during peak hour demand sehingga contact time ya sama dengan total detection time dikalikan dengan baffling faktornya. Ini kalau kita sudah aplikasi di lapangan tadi kan di laboratorium ya. Kemudian kalau kita coba di lapangan ya maka total detention time-nya berapa lama sebenarnya nanti waktu untuk disinfeksi harus kita ambil itu sama dengan lowest operating volume-nya dibagi dengan peak flow-nya. Ya, kemudian kita juga untuk menambah contact time-nya ada baffling factor. Ya, jadi kalau baffling factor ya ini 0,1 ya untuk yang jelek 0,3 average sedangkan superior 0,7. Ya, ini akan berpengaruh sebenarnya kalau kita tidak menambahkan buffle
Ya, ini akan menyebabkan di dalam persamaan tadi ya kontak time-nya menjadi lebih cepat. Kalau kontak time-nya lebih cepat, artinya efisiensinya akan turun. Ya, sehingga pada akhirnya bahwa dosis itu melihat kondisi dari buffering kita, ya, buffer kita. Oke, kemudian perhitungan untuk CT ya dalam minute miligram per liter sama dengan C kali T ya tadi residual disinfectant concentration measured during peak hour. Kemudian T adalah kontak time-nya. Nah, ini required dari CT or LT-nya ya, combine chlorine, free chlorine, chlorine dioxide, kemudian ozon ada UV light-nya ya. Tergantung untuk ini untuk apa namanya itu berbagai macam jenis mikroorganisme yang kita hadapi ya. Jadi di sini keterangannya disinfection requirement for 99% inactivation. Ya, jadi kalau ingin 99% aktivasi, berapa CT yang harus digunakan? Ya, kalau ini combine klorin, ya, kemudian di sini kalau UV light-nya. Oke, salah satu faktor yang kemudian juga menjadi perhatian adalah produk samping dari apa namanya itu disinfeksi yang kita sering sebut sebagai disinfection by product. Ya, di sini ada trihalometan misalnya ya. Jadi trihalometan ini concernnya sekitar tahun 1974 ya di Belanda dan Amerika. Bahwa trihalometan itu terbentuk sebagai produk apa namanya itu disinfeksi air menggunakan klorinasi. Ya, THM terbentuk pada saat klorin atau bromid bereaksi dengan organic compound in the water. Jadi keberadaan bahan organik yang dia bereaksi dengan klorin dan bromid ini menyebabkan apa namanya itu trihalometan. Trihalometan and other disinfectant byproduct atau DBPs have been shown to be carcinogenic, mutagenic, etc. Ya, jadi menyebabkan karsinogenik, mutagenik dan seterusnya. Ya, these cell trees may small but need to be taken seriously when you consider the large population being exposed. Jadi mereka memperhatikan ini ya karena lebih serius karena pada populasi yang besar ini kemungkinannya juga terjadinya akan besar. As the result of DPP concern from chlorine, the water treatment industry has placed more emphasis on the use of disinfectant other than chlorine. Nah, jadi kenapa kemudian orang menggunakan ozon, orang kemudian menggunakan apa UV tadi ya karena klorin ini dianggap berbahaya. The type and amount of DPP produced during treatment depend largely on the type of disinfection, water quality treatment, sequence, contact time, environmental. Jadi ini faktor-faktor yang kemudian menyebabkan produksi dari disinfection by product itu. Jadi DPP itu apa saja komponennya? Jadi termasuk halogenated organic, ya, ada THM, halogenatic acid, kemudian haloketon as result of chlorination, organic oxidation byproducts such as aldehyde, keton, assimilable organic carbon (AOC), dan juga biodegradable organic carbon that are associated primarily with strong oxidants such as ozone, chlorine, and advanced oxidation. Kemudian juga mengandung anorganic such as chloride associated with chlorine dioxide. Oke, jadi di sini ada concern terhadap karsinogen ya, terutama di negara-negara maju ya, karena mereka melihat bahwa klorin ini berpotensi untuk menimbulkan satu penyakit ya, terutama kanker. Hanya saja kemudian di dalam WHO guideline tahun 93 disebutkan titik tekannya di sini. The destruction of microbial pathogen the destruction of microbial pathogen through the use of disinfectant is essential for the protection of human public health. Jadi yang penting itu sebenarnya kalau menurut WHO adalah penggunaan disinfeksi itu ya nggak bisa ditawar-tawar. Where local circumstances require that a choice must be made between meeting either microbial guideline or guideline for disinfectant or disinfectant by product, the microbial quality must always take precedence, and where necessary, a chemical guideline value can be adopted at higher level of risk. Ya, jadi efisien disinfektan must never be compromised.
Jadi dalam kesimpulan WHO sebenarnya adalah meskipun ada kekhawatiran tentang DBP ini, tetapi bagaimanapun juga yang lebih prioritas itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganismenya. Jadi walaupun diketahui ada risiko ini, maka nggak masalah misalnya ya kita berikan dosis yang lebih besar asal di situ menjamin bahwa mikroorganisme itu benar-benar hilang dari situ. Ini terutama pada negara-negara berkembang di mana kemudian sulit kita menemukan pengganti dari klor ya. Misalnya ozon juga mahal tadi penggunaan ozon generator. Kemudian juga UV lamp juga membutuhkan energi misalnya, maka yang paling murah ya menggunakan klor misalnya dalam bentuk kaporit misalnya. Nah, oleh karena itu kekhawatiran akan adanya DBP ini tidak kemudian menghilangkan penggunaan klor, ya, karena yang prioritas tetap penyakit yang disebabkan oleh karena mikroorganisme ini. Nah, lain nanti dengan negara maju yang memang sudah katakanlah dari segi finansial lebih baik, dari segi concern juga lebih baik, maka mereka akan menggunakan biasanya kombinasi, jadi dikurangi penggunaan klornya atau sama sekali diganti dengan teknik desinfeksi yang lain. Nah, bagaimana penyeimbangannya? Ya tentunya menyeimbangkannya di sini ada risiko terhadap mikroorganisme dan ada risiko terhadap bahan kimia. Jadi ada yang disebut dengan possible level, ada present level, ya, di antara risiko terhadap mikroorganisme dan risiko terhadap bahan kimia. Ya, maka di sini kita bekerja untuk dosis dari klornya ya. Jadi tetap perlu kebijaksanaan di dalam penggunaan klor ini, bukan berarti karena mikroorganisme juga berbahaya terus sebanyak mungkin kita berikan, itu pun juga tidak efektif secara biaya ya, dan juga penggunaan kaporit sebenarnya menimbulkan endapan ya. Sehingga kita juga harus memberikan dosis yang tepat. Bagaimana cara pemberian dosis yang tepat? Tentunya dengan metode di laboratorium tadi. Ya, jadi meskipun nantinya ada metode yang katakanlah praktis, tapi tetap ini tidak menggantikan metode. Misalnya tadi ada perhitungan untuk chlorination breakpoint misalnya ya. Oke, ini beberapa contoh unit klorinasi ya. Jadi yang umum misalnya memang kita larutkan terlebih dahulu ya. Klor ini kita larutkan, kemudian kita encerkan ya, ada pengenceran, kemudian kemudian kita injeksikan. Ya, ini misalnya kalau ini menggunakan titik-titik injeksinya ya, terutama setelah filtrasi menuju ke reservoir ya, itu titik yang tepat untuk pemberian disinfeksi ya. Nanti bisa kita lakukan post chlorination misalnya saja, kita tambah lagi klorinasinya, atau justru kita pre-klorinasi ya untuk oksidasi dari bahan-bahan organik kalau memang itu besar atau banyak. Ya, kita belikan di sini misalnya untuk di Karangpilang 1 ya, ada pemberian gas klor. Nah, ini kalau kita lihat di bagian awal ya, ini di bagian prasedimentasi juga kita tambahkan kaporit juga di sini. Ya. Jadi sekali waktu memang kalau dirasakan perlu konsentrasi organik cukup banyak, maka kita bisa lakukan pre-klorinasi. Nah, ini tabung-tabung gas klor ini yang diberikan, kemudian di sini ada diagram klorinasi dan juga indikatornya ya di bagian samping ini kalau kita lihat ketersediaan gas, dan kemudian terutama pada bagaimana kita mencegah gas ini bocor ya. Perlu kemudian untuk disiapkan pencegahan kalau terjadi kebocoran gas misalnya. Nah, metode yang lain misalnya penggunaan elektroklorinator. Ya, jadi ini lebih aman sebenarnya dari segi pembubuhan, membutuhkan ruang tidak terlalu luas, tidak terlalu berbahaya juga karena yang disimpan hanya garam misalnya. Hanya kemudian memerlukan energi untuk elektrolisisnya. Jadi elektroklorinasi ada satu teknik to produce in situ ya dilute sodium hypochlorite ya from a sodium chloride solution, baik dari seawater atau brackish water. Jadi pada beberapa tempat memang tidak memanfaatkan garam, tetapi memanfaatkan air laut yang mengandung garam.
Jadi kalau di Indonesia kebanyakan aplikasinya adalah penggunaan garam karena lebih pendek prosesnya, lebih praktis ya. Nanti kalau kita harus menggunakan apa namanya itu air laut, maka biasanya ada beberapa komponen yang berpengaruh ya. Misalnya saja ada migration partial oxidation of hydroxyl ya, anoda, kemudian reduction ClO pada katoda. Kemudian nah ini ya keberadaan sadahan ini ya. Mg, Ca ini juga akan berpengaruh. Sehingga kalau kita hanya menggunakan garam, maka yang terjadi adalah garam tambah air, kita mendapatkan natrium hipoklorit ya, ditambah dengan garam tambah gas H2, yang H2-nya ini kita lepas. Ya, yang ini yang kemudian kita manfaatkan untuk disinfeksinya. Sudah. Nah, proses ini sebenarnya kalau kita jabarkan ada proses-proses di katoda dan ada proses di anodanya. Ya. Ada proses-proses katoda, ada proses-proses di anoda seperti ini, sehingga secara total prosesnya seperti ini. Ya ini kalau kita menggunakan air laut ya misalnya, maka prosesnya agak lebih kompleks ya, karena kita harus menyaring terlebih dari dahulu air laut, kemudian juga mengurangi mineral yang ada di laut sampai tertinggal klornya ya, garamnya NaCl, baru kemudian kita bisa buat sodium hipokloritnya. Ini yang lain untuk UV ya. Jadi di Denpasar ya, dengan sinar UV ini panel kontrolnya ya. Sementara ini kalau dilihat ini ada lampu-lampunya ya. Kemudian di sini aliran airnya. Nah, wallahu alam untuk apa namanya? Apakah memang benar laminer di sini ataukah yang lain karena apa namanya tidak terlihat prosesnya. Ya. Oke, sampai di sini saya sebutkan tadi bahwa ini adalah kuliah pengantar ya. Barangkali ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan, bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar ataupun kalau di Google Classroom silakan ditanyakan di sana ya. Kemudian saya harapkan ini mendorong Anda untuk lebih banyak mempelajari lagi terkait dengan disinfeksi ini. Ya, beberapa contoh soal atau beberapa latihan nanti akan disertakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.